Perkenalkan, nama saya Owen Sanjayana Ginting dengan NIM 119220061 dari kelas Perencanaan Kawasan Strategis R1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kawasan ekosistem Leuser sebagai kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan. Adapun outline yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, teori pembangunan berkelanjutan dan juga teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Kedua, ada definisi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan. Ketika ada gambaran dari kawasan ekosistem Leuser, gambaran rencana dan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser, ulasan kritis, usulan agenda kebijakan, dan juga agenda penelitian masa depan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia dalam memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Ada beberapa poin penting dalam teori pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, adanya laju pertumbuhan ekonomi yang harus berkelanjutan. Kedua, konservasi sumber daya alam. Ketiga, mempertahankan kemakmuran sosial. Keempat, pentingnya keterlibatan masyarakat. Kelima, pengaplikasian teknologi yang berkelanjutan. Keenam, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Teori pengembangan berkelanjutan ini sangat penting penerapannya dalam pelestarian dan konservasi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan, khususnya pada kawasan ekosistem Leuser, karena membantu memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara seimbang dan saling mendukung. Dalam penerapan teori ini juga perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan dalam jangka yang panjang. Pengelolaan ini didukung dengan adanya partisipatif yang tinggi oleh masyarakat dan beberapa stakeholder yang lainnya, sehingga dapat menjaga keutuhan ekosistem, sehingga kawasan ekosistem Leuser dapat menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kemudian teori yang mendukung ada teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Keanekaragaman hayati ataupun biological diversity atau biodiversity adalah semua makhluk hidup di bumi, baik itu tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang lainnya, dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Keanekaragaman hayati ataupun biodiversity adalah dasar dari munculnya beragam jasa ekosistem, baik dalam bentuk barang ataupun produk, dan juga dalam bentuk jasa lingkungan yang sangat diperlukan oleh kehidupan makhluk hidup. Teori pengembangan ekonomi biodiversitas adalah teori yang berkaitan erat dengan pengembangan berkelanjutan. Kenapa demikian? Karena pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati ini mencangkup pemanfaatan potensi ekonomi dari berbagai keanekaragaman hayati yang ada, seperti produksi dan pemasaran produk-produk bio berbasis, seperti produk hasil hutan non-kayu atau PHNK, hingga produk pertanian organik. Teori pengembangan ekonomi biodiversitas ini menekankan perlunya konservasi keanekaragaman. Dalam konteks kawasan ekosistem Leuser, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan juga perlindungan habitat, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Kita masuk kepada definisi kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan. Kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan atau KSN SKL adalah kawasan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan juga keberlangsungan fungsi ekosistem. KSN SKL ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan juga keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Di mana pada presentasi kali ini akan membawa kawasan ekosistem Leuser. Untuk letaknya itu, kawasan ekosistem Leuser adalah sebuah kawasan perhutanan yang terletak di Provinsi Aceh hingga ke Sumatera Utara, Indonesia. Memiliki luas sekitar 2,6 juta hektar yang terdiri atas hutan hujan tropis dengan dataran rendah, hutan pegunungan hingga lahan gambut. Dengan kondisi fisik sebagai berikut. Memiliki 3 tipe ekosistem utama, yaitu hutan hujan tropis, lahan basah, dan ekosistem gunung. Kedua, memiliki pegunungan yang tingginya mencapai lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Dan yang ketiga, di bagian timur kawasan Leuser terdapat dataran rendah yang didominasi oleh lahan gambut. Berikut adalah peta lokasi dari kawasan ekosistem Leuser. Dapat dilihat pada peta berikut ini. Kemudian berikut adalah peta penggunaan lahan
di kawasan ekosistem Leuser yang terdiri dari hutan lindung, area konservasi, area rekreasi, dan juga hutan produksi. Dengan di sebelah kanannya adalah data tabular perubahan kawasan hutan versi tim kajian tata ruang Aceh dengan total usulan perubahan seluas 242.660 hektar. Berikut ada beberapa aktivitas di kawasan Leuser. Di kawasan ekosistem Leuser terdapat banyak berbagai aktivitas, mulai dari pertambangan, perkebunan, perburuan dan perdagangan satwa liar hingga kepada pariwisata. Kita masuk kepada gambaran rencana dan pengelolaan. Menurut Kepres nomor 33 tahun 1998 tentang pengelolaan kawasan ekosistem Leuser, pelaksanaan ekosistem kawasan Leuser dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan Yayasan Leuser Internasional yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Cufran Amal SH nomor 75 tahun 2000, tanggal 3 Juli 1994 dan menetapkan yayasan tersebut membantu pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan kawasan. Lingkup kerjasama mencangkup pengelolaan upaya konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem Leuser yang meliputi pertama perlindungan dan pengamanan, kedua pengawetan, ketiga pemulihan fungsi kawasan, dan yang keempat pemanfaatan secara lestari. Selain itu, berdasarkan RT RW Aceh tahun 2013 hingga 2033, ada arahan peraturan zonasi Taman Nasional Gunung Leuser Aceh ataupun TNGLA meliputi yang pertama, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nafta, jasa lingkungan, dan juga konservasi keragaman hayati tertentu. Yang kedua, setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis yang dikhususkan kepada publik dikeluarkan oleh gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan juga lembaga Wali Nangro. Yang ketiga, adanya pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan pelestarian ekosistem. Pada kawasan ekosistem Leuser terdapat beberapa masalah yang sangat riskan dan harus dibahas. Yang pertama ada deforestasi, yaitu kegiatan illegal logging, pembukaan lahan untuk pertanian, dan juga pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan peraturan, sehingga dapat merusak ekosistem hutan. Yang kedua ada perambahan hutan, yaitu perambahan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti petani, peternak maupun masyarakat yang mencari kayu bakar dan bahan bangunannya. Perambahan hutan ini menyebabkan terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya habitat bagi satwa liar, sehingga satwa liar dapat menerobos masuk ke area permukiman warga. Yang kemudian ketiga adalah perubahan iklim. Terjadinya perubahan iklim yang sangat mempengaruhi kawasan ekosistem Leuser. Salah satunya itu meningkatnya suhu secara drastis, menurunnya curah hujan yang tinggi, dan meningkatnya frekuensi kebakaran hutan di beberapa titik. Perubahan iklim juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang hidup di dalamnya, terkhusus seperti spesies langka yang hanya terdapat di kawasan ekosistem Leuser. Kemudian ada konflik manusia dengan hewan. Kawasan ekosistem Leuser merupakan habitat bagi berbagai spesies hewan yang dilindungi seperti orangutan Sumatera, harimau Sumatera, hingga ke gajah Sumatera. Terdapat banyak konflik antara manusia dan hewan yang sering terjadi karena adanya kepentingan antara manusia dan hewan dalam penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang terakhir ada pertambangan. Pertambangan yang dilakukan di kawasan ekosistem Leuser berdampak pada rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup di sekitarnya. Pertambangan ini juga mengakibatkan peningkatan polusi air dan udara serta mengancam kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pertambangan ini juga termasuk ke dalam pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin. Adapun usulan agenda kebijakan yang pertama itu adalah gerakan yang melibatkan masyarakat lokal untuk ikut serta mengelola taman nasional dalam konsep ekowisata sehingga menciptakan kesadaran tentang arti dan manfaat konservasi sumber daya hayati. Walaupun masyarakat lokal kehilangan kesempatan untuk mengambil hasil hutan yang diperlukan, namun melalui konsep ekowisata ini, pendapatan ekonomi masyarakat lokal lebih meningkat dari kegiatan-kegiatan perangsang yang ditawarkan. Sedangkan hutan yang tadinya menjadi pusat sumber kehidupan menjadi tetap utuh dan terjaga kelestariannya. Dengan demikian, kekhawatiran akibat eksploitasi hutan tidak lagi ditakutkan oleh masyarakat sekitar.
Artinya, pengembangan konsep ekowisata dengan menjadikan masyarakat sebagai stakeholder dapat meminimalisir tingkat kerusakan hutan dibandingkan dengan kawasan yang tidak mengembangkan konsep ekowisata. Kemudian ada usulan peningkatan nilai dari produk alam, yaitu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk alam yang dihasilkan oleh kawasan Leuser seperti kayu, karet, buah-buahan, hingga kepada rempah-rempah dengan mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan inovatif ke depannya. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan juga mendorong mereka dalam mengelola sumber daya alam dengan lebih berkelanjutan. Ketiga, ada pengembangan ekowisata, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Leuser dengan menekankan pada pengalaman yang melibatkan keanekaragaman hayati dan budaya setempat. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga sekaligus mempromosikan kelestarian alam yang ada di kawasan ekosistem Leuser. Yang terakhir ada kebijakan restorasi ekosistem. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak di kawasan Leuser dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses restorasi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas alam dan mengurangi tekanan terhadap kawasan Leuser. Kemudian ada pun agenda penelitian di masa depan, yaitu yang pertama studi mengenai peran masyarakat setempat dalam menjaga kawasan Leuser. Yang kedua ada studi mengenai pengetahuan dan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga dapat mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara ikut serta dalam pelestarian kawasan ekosistem Leuser. Ketiga ada penelitian kelayakan dan uji pemantauan dan juga evaluasi kebijakan. Keempat ada pengelolaan kawasan ekosistem Leuser berbasis ekowisata. Dan yang kelima ada perencanaan dan pengembangan kawasan ekosistem Leuser sebagai kawasan strategis nasional sudut kepentingan lingkungan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam mengolah data presentasi saya. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kurang salah saya mohon maaf. Terima kasih.